Para peserta kursus MedCityMap yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang website MedCityMap sebagai tempat untuk beraktivitas dan mendapatkan informasi dan juga saling berinteraksi dengan MedCityMap tim dan juga MedCityMap user dari berbagai tempat, berbagai negara. Baik, langkah pertama, mari kita kunjungi website MedCityMap. Silakan buka browser masing-masing dan ketikkan alamat medcitymap.eu. medcitymap.eu, dan di sini setelah terbuka akan ada tampilan seperti ini dan dapat diganti dengan berbagai bahasa, gitu ya, dari bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Inggris, atau bahasa yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang diperlukan, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga di MedCityMap website ini ada informasi tentang alamat atau tombol untuk mendownload aplikasi smartphone, baik menggunakan Google Play maupun melalui App Store. Dan juga ada informasi tentang portal dari MedCityMap yang nanti akan kita bahas lebih banyak. Dan juga ada tutorial yang bisa dibuka. Di sini ada beberapa tutorial, mulai dari apa itu MedCityMap, dan juga beberapa informasi-informasi yang lainnya yang diperlukan, termasuk di sini ada kriteria dari soal yang bagus dan sebagainya. Kemudian di samping ada tutorial, juga di sini ada Matjex tutorial yang juga bisa digunakan, termasuk di sini ada informasi tentang publikasi yang sudah pernah diterbitkan, baik di dalam jurnal maupun di dalam buku atau dipublikasikan dalam konferensi ilmiah, konferensi maupun seminar ilmiah, dan silakan bisa di-download, diakses untuk digunakan sebagai referensi dan juga dalam implementasi di lapangan. Silakan, ada banyak publikasi yang telah dilakukan, dan silakan bisa menghubungi para penulis jika memerlukan informasi lebih detail atau mungkin memerlukan untuk berkolaborasi dan berdiskusi lebih lanjut. Dan ada informasi tentang proyek yang sedang berjalan dan sponsornya, termasuk di sini ada informasi tentang MedCityMap itu sendiri, dan juga ada sosial media yang bisa kita ikuti untuk mendapatkan update dari informasi yang terkini. Silakan bisa ikuti sosial media, dan juga ada beberapa informasi-informasi yang lainnya yang diperlukan. Termasuk di sini untuk selanjutnya ini ada tentang MedCityMap Teams, ada informasi tentang MedCityMap yang didirikan oleh Profesor Matthias Ludwig dan timnya. Termasuk di sini ada informasi-informasi tentang member dari MedCityMap Team. Silakan bisa dibuka, termasuk di sini ada alumni-alumni doktoral yang telah menyelesaikan studinya dalam proyek MedCityMap ini. Ya, silakan. Dan termasuk ada doktoral student yang sudah menyelesaikan studi di bidang MedCityMap di Indonesia, dan ada beberapa informasi yang ada di dalam website ini. Baik, ini adalah MedCityMap Team. Dan untuk selanjutnya, jika memerlukan informasi atau akan menyampaikan pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, silakan bisa kontak melalui laman ini dan kemudian disubmit. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke portal, menjadi salah satu tempat untuk melakukan aktivitas MedCityMap ini. Diawali dengan permohonan izin dari
website ini untuk mengakses lokasi kita, apakah diizinkan atau tidak. Silakan bisa dipilih. Jika diizinkan, maka nanti akan dapat mengakses lokasi kita. Tapi ini ada dua pilihan, apakah akan masuk dengan akun kita atau tanpa. Nah, pada kesempatan kali ini kita awali dengan bagaimana jika kita belum mempunyai akun MedCityMap. Kita bisa klik no akun yet di sini, klik sign up, atau bisa kita kembali ke halaman depan. Di halaman depan di sini ada tempat untuk memasukkan username dan password jika sudah punya, atau klik forgot jika lupa, atau bisa klik register jika belum mempunyai. Silakan yang sudah punya bisa masuk dengan username dan password-nya. Jika belum punya, silakan kita bersama-sama, mari kita bersama-sama untuk melakukan registrasi. Pertama, kita isikan username-nya. Silakan bisa dipilih username sesuai dengan pilihannya masing-masing. Misalnya di sini, ini username saya misalnya, dan ini adalah nama saya misalnya, dan negaranya, ya, jadi first name-nya dan last name, nama depan, nama belakang, wajib diisi. Negara boleh diisi, boleh tidak, tapi silakan diisi Indonesia. Dan kota tempat tinggal masing-masing. Dan institusinya. Dan juga email yang akan kita gunakan. Dan juga konfirmasi, ya, email konfirmasinya. Dan juga password yang akan kita gunakan dalam portal ini. Jadi ini bukan password dari email, tapi ini password dari atau password yang akan kita gunakan untuk mengakses MedCityMap portal ini. Misalnya, ya, jadi ini. Kemudian kalau sudah, sebelum kita klik, dibaca dulu, ya, term of service. Ini ada beberapa informasi, memang di sini dalam bahasa Jerman, dan saya kira bisa dipelajari dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Dan setelah kita baca dan sudah oke, maka kita bisa klik centang di depan dan pastikan bahwa kita bukan robot dengan memilih kotak yang sudah ditentukan di sini. Ada sepeda motor misalnya, kemudian kita verifikasi dan kita pastikan bahwa bukan robot dan kita bisa melakukan registrasi. Registrasi dan ini sudah berhasil dan ini bisa menggunakan bisa login menggunakan password dan user yang sudah kita buat, dan akan ada email yang dikirim ke masing-masing pendaftar di sini. Silakan bisa dicek di email masing-masing, ada informasi yang disampaikan oleh tim MedCityMap setelah proses registrasi ini. Setelah itu, kita bisa melakukan login di sini. Atau bisa menggunakan yang ada di bawah di sini, kita tuliskan username-nya dan juga password-nya. Kemudian kita klik login. Oke, baik. Jadi ini setelah kita melalui proses registrasi dan kita sudah login dengan nama user kita, dan kita bisa
mengakses portal, dan bisa kita awali dengan masuk, kita lihat akun kita bisa edit informasi kita, bisa ubah password-nya, dan juga bisa kita hapus jika diperlukan. Dan ini juga nanti akan ada informasi tentang email, atau mungkin juga informasi apakah kita reviewer atau bukan. Kalau ini adalah akun saya bukan sebagai reviewer, gitu ya, dalam contoh ini, gitu ya. Dan juga berapa task yang sudah kita buat dan berapa public task yang sudah dibuat. Karena ini masih akun baru, maka di sini masih 0, gitu ya. Dan register sejak ya hari ini, gitu ya. Jadi seperti itu, dan berapa yang sudah kita download, yang sudah di-download, dan berapa judul trials-nya dan tempatnya di mana. Jadi ada informasi-informasi tersebut, dan juga kita juga bisa melakukan editing informasi yang ada, gitu ya. Jadi di sini namanya bisa kita ubah, nama depan, nama belakang, nama kota, nama negara, alamat tempat institusinya, emailnya juga bisa kita update profil kita. Silahkan jika diperlukan bisa diupdate, termasuk kita bisa mengupdate password, gitu ya. Jadi kalau klik di sini kita juga akan ada change password dan juga tempat yang lainnya. Silahkan bisa di-explore, gitu ya. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke dalam portal. Dan kita izinkan untuk mengakses lokasi sehingga kita bisa langsung ditempatkan. Peta yang ada di sini adalah peta Kota Semarang, tempat saya berada saat ini. Dan di samping peta juga ada informasi tentang, ini karena akun baru, usernya, role-nya sebagai user, nanti akan ada informasi seperti ini, kecuali kalau ada beberapa user akun yang berperan sebagai reviewer ataupun mungkin sebagai admin. Levelnya masih level 1 karena masih baru membuat. Nanti akan bertambah levelnya ketika kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas, mulai dari membuat task, membuat trials, kemudian menyelenggarakan digital classroom, dan sebagainya. Atau mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan level kita di MedCityMap ini. Kemudian di sini juga ada profil, dan kita juga bisa mengganti, gitu ya, bisa mengedit profilnya, kita bisa pilih gambar untuk mengganti foto kita, gitu ya. Misalnya, gitu ya. Jadi ini misalnya ini kita ganti foto kita supaya nanti bisa saling mengetahui antar user dalam MedCityMap ini. Oke, kemudian kita upload. Tentu saja jika diperlukan, dan ini juga nama dan juga institusi, pekerjaan, sebagai contoh, gitu ya. Sebagai contoh, kemudian kita bisa klik save, dan kita akan ada informasi tentang timeline. Nanti ini masih kosong, nanti akan bertambah ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas. Juga ada task masih kosong karena akun ini belum membuat soal satupun, termasuk trials juga belum, dan kita juga belum mengikuti user yang lainnya, dan juga kita juga belum punya followers. Dan nanti juga bisa saling mengikuti akun yang lainnya. Silakan. Kemudian ini juga ada informasi tentang lencana. Nanti di sini kita akan mendapatkan lencana seiring dengan aktivitas kita yang sudah kita lakukan. Semakin banyak aktivitas yang berkaitan, nanti akan semakin banyak lencana yang kita dapatkan, dan semakin meningkatkan level, dan juga akan semakin banyak aktivitas yang bisa kita berikan, kita publikasikan, dan kita manfaatkan, kita gunakan untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Baik, ini salah satunya ini karena belum ada dan nanti akan bertambah
sebagai task manager atau sebagai pathfinder atau teachers 4.0, influencer, konsultan, aplikasi dan sebagainya. Dan nanti ada mulai dari level 1 sampai ke level 100 sampai 250 tergantung dari aktivitas yang sudah kita lakukan dan nanti akan bertambah di sini gitu ya. Jadi di sini belum ada yang muncul gitu ya. Jadi seperti itu ini digunakan untuk mengedit dan kita kembali ke tampilan awal. Dan di sini kita juga bisa mengikuti grup yang sudah ada, nanti sambil berjalan nanti akan saya informasikan grup-grup yang bisa kita ikuti dan bisa saling berbagi task dan trials yang bisa kita gunakan bersama-sama dengan join group, dengan memasukkan kode yang sudah kita dapatkan. Atau kita juga bisa membuat grup baru, misalnya di sini atau MCM Semarang misalnya. Karena saya atau mungkin lebih khusus MCM UNES karena instansi saya dan saya akan membuat grup khusus untuk instansi saya. Misalnya saya akan membuat grup dan nanti kita bisa mengundang teman-teman kita, kolega-kolega kita untuk bisa masuk ke dalam grup ini dengan membagikan gitu ya, membagikan grup kodenya, gitu ya, kode grupnya kita berikan kepada user yang lainnya, kemudian kita bisa masuk ke grup ini. Kita bisa saling berbagi task, saling berbagi trials untuk kita bisa edit bersama-sama dan kita kembangkan, kita lakukan bersama-sama. Dan ini kalau join nanti bisa masukkan kode dan seterusnya. Nanti akan saya informasikan lebih lanjut grup-grup yang menarik untuk kita ikuti supaya kita bisa saling berbagi dan berkomunikasi dan berinteraksi antar user, khususnya user yang ada di Indonesia, supaya kita bisa menjalin kerjasama yang lebih erat. Ya. Selanjutnya kita kembali ke portal dan kita bisa membuat trial dan task. Tentu saja kita awali dengan membuat task, gitu ya, membuat task. Dari task ini ada informasi-informasi yang berkaitan dengan task yang sudah dibuat secara publik, gitu ya. Ada task yang sudah dibuat dan bisa kita gunakan, gitu ya. Dan kita juga bisa melihat secara detail, gitu ya. Di sini ada beberapa task yang sudah dibuat oleh user lain yang ada di sekitar kita, dan ini bisa kita lihat dari urutannya berdasarkan jarak, gitu ya. Kalau berdasarkan jarak, ini adalah jarak yang paling dekat dengan kita, atau bisa kita urutkan berdasarkan soal-soal yang dibuat terakhir, yang sudah dipublikasikan, dan bisa kita lihat ini soal-soal yang ada di tempat-tempat lain. Misalnya ini di suatu tempat kita lihat di sini yang dibuat oleh Naso Santa Maria Negia, gitu ya. Dan ini sudah publish dan sudah bisa kita lihat secara umum. Dan ada kita lihat ini berada di suatu tempat ya, kita lihat di sini di Afrika ya. Ternyata di suatu pulau terkecil di sini ya. Ya, pulau kecil di sini. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa melihat soal-soal yang sudah publish bukan hanya di sekitar kita, tapi juga di tempat-tempat lain, gitu ya. Kita lihat soalnya, ini misalnya, ini adalah soal Medcity Map at Home, di mana kita tidak perlu datang ke lokasi, tapi kita bisa menyelesaikannya dari tempat kita masing-masing, terdiri dari beberapa unsur yang ada di sini yang harus kita isikan, akan kita bahas lebih detail dalam pembahasan terkait dengan mendesain material task yang ada di dalam sesi berikutnya ya. Kemudian ini adalah my task, masih kosong karena memang akun ini belum membuat task satupun, dan ini adalah task untuk saya dan favorit. Jadi kalau nanti di public task ini ada sebuah soal, misalnya ini soal yang ada di Jerman, sebetulnya bahasanya
ini bahasanya soal ini dianggap menarik buat kita, maka di sini kita bisa klik add to favorite. Sehingga nanti sewaktu-waktu kita perlu untuk mengakses ini, kita bisa membuka favorit dan kita bisa melihat di akun kita. Sehingga kita bisa sewaktu-waktu melihat ini, oh ini soalnya seperti ini, dan bisa kita pelajari ini permasalahan yang ditanyakan itu tentang apa gitu ya, kemudian juga hint yang diberikan itu bagaimana, dan juga tentang objek ini tentang apa dan sebagainya. Baik, itu task yang bisa kita buat. Kita kembali dari sekian task yang kita buat dan juga task yang sudah publish, kita bisa gunakan untuk membuat trials, trials gitu ya. Dan ini adalah beberapa contoh trials yang sudah dipublish dan sudah layak menurut reviewer untuk dipublikasikan melalui proses review. Dan ini adalah trials terakhir, sepertinya ini ada di Bantul dan juga ada yang di Frankfurt, dan kita bisa membuka gitu ya. Jadi ini trials yang sudah dikembangkan di Jogja oleh teman-teman kita di Jogja misalnya, dan ada beberapa pun ini mungkin masih kurang ya, masih baru 3 trials gitu ya. Jadi mungkin setidaknya dalam sebuah trial itu memerlukan mungkin kurang lebih ada ya 7, 8 atau mungkin ya kurang lebih 7 atau 6 atau 8 task yang ada di dalam trials itu. Ini contohnya ada sebuah trials yang ada di Frankfurt. Ini dikembangkan oleh admin nampaknya untuk membahas tentang format baru dari MapCityMap ini. Kita lihat untuk trials yang lainnya, atau mungkin kita bisa lihat berdasarkan distance, jarak yang terdekat. Misalnya di sini ada di Tugu Muda, kemudian juga ada di Semarang, dan juga kita bisa lebih jauh lagi, misalnya ada di Museum Sangiran, bisa lebih jauh lagi, misalnya ini di Telaga 7 misalnya ya. Jadi di sini dan juga di beberapa tempat yang lainnya. Ya, silakan. Dan juga ini misalnya ini di Australia ada sebuah soal yang sudah dibuat oleh MapCityMap user di sana sebagai contoh di sini di suatu tempat di Brisbane, dan ini ada soalnya sebanyak 6, dan dimensinya ini juga perlu diperhatikan, tidak perlu jauh-jauh gitu ya. Jadi dalam sebuah materials itu sebaiknya dalam sebuah material sebaiknya tidak terlalu jauh, jadi cukup nyaman dan aman bagi siswa ataupun mungkin user pejalan kaki dalam MapCityMap Project ini dapat melaksanakan kegiatan dengan aman dan nyaman. Jadi ini beberapa soal-soal yang sudah dibuat. Tentu saja ini ada beberapa soal yang dibuat sendiri, bisa juga apa yang sudah dipublish di sini juga bisa digunakan oleh user yang lainnya untuk membuat trials baru. Jadi ini bisa membuat sendiri maupun bisa menggunakan trials yang sudah ada, ataupun mungkin mengkombinasikan task yang sudah dibuat sendiri dengan task yang sudah ada di portal ini. Ini beberapa contoh soal, dan tentu saja mungkin nanti akan dibahas secara detail dalam pembahasan terkait dengan designing materials, task, dan materials gitu ya. Oke, jadi ini salah satu trails yang sudah dibuat, dan rutenya dan jaraknya kurang lebih 0,14 km persegi dengan waktu yang diperlukan ya kurang lebih 2 jam gitu ya. Dan ini juga ada berapa orang yang sudah mendownload, dan ini digunakan untuk kelas berapa minimal, dan alat yang diperlukan itu apa sudah tersedia di sini, dan ini sudah publish, dan ini juga bisa kita klik sebagai soal yang favorit.
Dan juga kita bisa klik download as PDF, dan ini bisa kita download menjadi sebuah worksheet atau mungkin menjadi sebuah worksheet yang di sini dengan tanpa solusi atau yang dengan solusi. Silakan nanti bisa dipilih untuk mendownload, tinggal pilih klik, kemudian kita bisa pilih tanggalnya dan kita download. Setelah kita download, nanti akan muncul format PDF dari Trails yang sudah dibuat ini. Sehingga harapannya kalau di suatu tempat atau mungkin suatu saat aplikasi MedCityMap tidak tersedia atau mungkin sulit untuk diakses, maka kita bisa gunakan versi PDF sebagai alternatif lain. Jadi silahkan bisa di download, dan tentu saja nanti akan kita bahas lebih lanjut, lebih detail, dan kita diskusikan. Dari trail ini juga kita bisa membuat digital classroom. Jadi digital classroom bisa kita buat dari trail kita atau dari trail orang lain yang bisa kita manfaatkan, gitu ya. Jadi kita bisa mulai, dan nanti akan kita bahas lebih detail terkait dengan penggunaan ini di sesi khusus digital classroom. Tapi informasi awalnya kita gunakan digital classroom ini tidak harus dari trails yang kita buat, tapi juga bisa dari trail yang sudah ada. Oke, ini adalah informasi yang berkaitan dengan Trails, dan secara umum sebagai user ini adalah menu yang ada di dalam portal, mulai dari Trails, Task, Group, dan Profil. Dan nanti ketika kita sudah mempublish Trails kita, atau mungkin sudah membuat Trails kita bisa memberikan kepada user, kepada siswa untuk mengakses, untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Jika soalnya itu trailsnya itu masih private, kita bisa berikan kode ini kepada siswa untuk bisa mengakses melalui smartphone mereka. Apabila ini sudah publik, maka bisa dicari di list, di daftar material yang sudah tersedia di aplikasi, gitu ya. Atau mungkin kalau kita membuat sendiri dan tidak ingin dipublish, nanti akan ada pilihan untuk tidak dipublish, dan kita cukup memberikan kode ini kepada user, pada siswa. Dan kalau ini sudah publish, siapapun nanti juga bisa memanfaatkan dan bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran. Jadi kalau misalnya tidak membuat atau belum membuat dan di suatu tempat sudah ada dan kita akan menggunakan, kita juga bisa memanfaatkannya. Jadi seperti itu secara umum kaitannya dengan web portal. Gitu ya, web portal ini yang akan kita gunakan untuk memanage, mengatur proses penyiapan dan aktivitas MedCityMap yang kita lakukan. Saya kira seperti itu penjelasan yang berkaitan dengan website MedCityMap, dan akan kita lanjutkan secara detail untuk beberapa hal yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi yang akan datang. Demikian penjelasan dari saya berkaitan dengan website MedCityMap, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih dan sukses selalu.